Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha gagah, Zat yang maha pemurah, Zat yang maha pengampun dosa, yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang berasal dari tanah. Yang tugasnya tidak lain hanyalah untuk menyembah, hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk menyembah atau beribadah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang rasul yang sangat masyhur, yang sangat jujur, yang pandai bersyukur, tak pernah kufur apalagi ia takabur. Dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nantinya. Karena tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan dari nabi-nabi lain. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan nabi lainnya. Tidak bisa memberikan kita syafaat, kecuali syafaat itu datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan diberikan kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad yang selalu senantiasa berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana bila seseorang melaksanakan ibadah, maka pahalanya sama seperti beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan lebih dari 83 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat-malaikat Allah, malaikat Jibril turun ke bumi biizni rabbihim min kulli amr, atas izin Allah untuk mengatur semua urusan. Para malaikat pada malam itu, malaikat-malaikat Allah turun ke bumi mengaminkan doa-doa orang-orang yang berdoa pada malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka selamatlah, sejahteralah malam itu sampai datangnya waktu fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar. Allah merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu akan turun. Sehingga kita untuk selalu senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan, Qiyamul Lail, membaca Al-Quran, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran jatuhnya Lailatul Qadar pada malam di terakhir 10 Ramadan, di malam-malam ganjil. Taharraw Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil pada malam 10 malam Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Rasulullah idza dakhala al-'ashru ay al-'ashrul akhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki 10 terakhir Ramadan, Rasulullah syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu, Rasulullah mengecangkan ikat pinggangnya. Artinya di 10 terakhir Ramadan, Rasulullah lebih sungguh lagi, lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu, dia menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa aiqaza ahlahu, dibangunkan keluarganya untuk mendirikan salat malam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian, apa doa yang kita panjatkan di 10 terakhir Ramadan ini? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apabila aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Apabila kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka berbanyaklah membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, Engkau yang menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita di 10 terakhir Ramadan ini untuk banyak-banyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena apa? Karena kita adalah pendosa. Kita banyak dosa. Maka banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah secepat mungkinlah, bahkan sekarang jugalah, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Atau mungkin
khutbah Jumat ini, atau mungkin Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga. Istighfarnya 1 hari 100 kali. Kita yang tidak tahu bagaimana nasib kita, apakah kita akan masuk surga, kita berapa kali beristighfar, memohon ampun kepada Allah dalam sehari. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Istighfar dapat menghapus dosa dan kesalahan kita. Istighfar dapat memudahkan urusan kita, dapat memurahkan rezeki kita. Bahkan istighfar dapat mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah antara Imam Ahmad bin Hambal dengan tukang roti. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal terbesik di pikirannya, nggak tahu tak kenapa ingin sekali pergi ke kota Basrah. Hingga esokan harinya Imam Ahmad bin Hambal pergi ke kota Basrah. Kemudian di dalam perjalanannya Imam Ahmad bin Hambal mampir ke sebuah masjid karena hari sudah malam, maka ia mampir ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib, ia melaksanakan sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya, ia tidur di masjid. Karena hari sudah gelap, ia akan melanjutkan perjalanannya esok hari. Tatkala Imam Ahmad bin Hambal ini tidur di masjid, datang seorang marbot menghampiri Imam Ahmad bin Hambal. Ya Syekh, tidak boleh tidur di masjid. Masjid untuk ibadah, silakan keluar. Kemudian Imam Ahmad berkata, saya musafir. Saya akan melanjutkan perjalanan saya esok hari. Saya ingin istirahat di masjid ini. Kemudian kata tukang roti, tidak boleh Syekh. Masjid untuk ibadah. Marbot ini tidak tahu kalau ini adalah Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar. Tapi karena dulu tidak ada handphone, tidak ada foto, sehingga marbot ini tidak tahu kalau ini adalah Imam Ahmad. Kemudian marbot ini tetap mengusir Imam Ahmad bin Hambal untuk keluar. Dan akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun keluar dari masjid. Dan ia tidur di teras masjid. Tak lama kemudian, tatkala Imam Ahmad bin Hambal ini tidur di teras masjid, datang lagi marbot ini menghampiri Imam Ahmad bin Hambal. Ya Syekh, sudah saya bilang tidak boleh tidur di masjid. Silakan keluar. Sambil ditarik-tarik baju Imam Ahmad bin Hambal ini, hingga akhirnya Imam Ahmad pun keluar dari masjid. Tak lama kemudian nampaklah seorang tukang roti melihat kejadian ini. Kemudian tukang roti ini memanggil Imam Ahmad bin Hambal untuk masuk istirahat ke tokonya. Ya Syekh, silakan engkau mampir ke toko roti saya. Engkau bisa istirahat di sini. Dan engkau bisa lanjutkan perjalananmu esok hari. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun istirahat di toko tukang roti ini. Tatkala berada di toko tukang roti ini, Imam Ahmad memperhatikan tukang roti ini membuat roti. Tatkala tukang roti ini membuat roti, ia selalu beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tatkala memasuki tepung, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Tatkala memecahkan telur, astaghfirullah, astaghfirullah. Tatkala membungkus roti, selalu istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan akhirnya Imam Ahmad bin Hambal penasaran dan dihampirilah tukang roti ini. Wahai saudaraku, sejak kapan kau mengamalkan istighfar ini? Dan madza thamaratu istighfarika had? Apa buah hasil dari istighfarmu ini? Kemudian tukang roti menjawab, wahai Syekh, sudah lama saya mengamalkan istighfar ini. Seluruh doa yang saya panjatkan kepada Allah, seluruh apa yang saya minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu, saya minta kepada Allah
belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Imam Ahmad, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar, akulah Ahmad bin Hambal. Karena istighfar mula, nggak tahu kenapa aku sampai ke masjid ini. Aku diusir-usir dari masjid hingga bertemu dengan engkau. Karena istighfarmu inilah Allah mengabulkan semua doa-doamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahwa istighfar dapat mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Apakah ciri-cirinya orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra. Pertama, ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Ia tetap bersedekah. Ia tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Bahwa ada jutaan manusia yang berada di alam kubur di sana, memohon dan meminta kepada Allah, menyesal dan meminta kepada Allah untuk dibangkitkan kembali ke dunia. Dan mereka katakan, kami akan bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, hidupkanlah kami sebentar saja ke dunia. Walaupun satu hari kami akan bersedekah, kata mereka. Tapi karena penyesalan tidak ada gunanya lagi ketika berada di alam kubur. Kenapa mereka katakan kami akan bersedekah? Bukan mereka katakan kami akan haji, kami akan umrah, kami akan tahajud, kami akan dua. Tidak. Mereka katakan kami akan sedekah. Karena apa? Karena ketika berada di alam kubur, sedekah itu dapat melapangkan kubur, dapat meringankan azab kubur, bahkan dapat menerangkan kubur yang gelap gulita. Bahkan ketika kita berada di alam kubur, sedekah kita yang kita berikan di dunia terus mengalir sampai hari kiamat. Idza mata ibnul Adam in qata'a amaluhu ila min thalas. Apabila manusia telah meninggal, maka putuslah amalnya, selesailah amalnya kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ciri orang bertakwa yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan amarahnya. Tatkala ia marah, ia mampu mengendalikan emosinya. Ia mampu menahan emosinya. Karena orang yang kuat adalah bukan orang yang menang dalam pergulatan, yang menang dalam perkelahian, yang kuat dalam perkelahian, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkadang ketika kita berada di rumah, kita marah kepada anak kita. Jangan sampai ketika kita marah kepada anak kita, terucap kata-kata kotor, terucap kata-kata hinaan, bahkan terucap kata-kata sumpah. Karena apa? Karena al-kalamud doa, perkataan adalah doa. Ada suatu kisah tatkala imam besar
Imam Sudais yang sekarang ini, dulunya waktu kecil, ia adalah seorang anak yang bandal, anak yang nakal pada umumnya. Suatu saat ketika ibundanya masak, karena ada tamu yang akan datang, tatkala ibunya sedang masak, dan masakannya sudah selesai di atas meja, Abdurrahman As-Sudais ketika kecil, ia datang dari luar membawa pasir dan memasukkan pasir ke dalam makanan. Ketika itu ibundanya marah, ibundanya emosi. Tapi apa yang dikatakan ibundanya? Idhab ilal haram, takunu imaman hunak. Pergilah kamu nak ke Masjidil Haram, jadi imam kau di sana. Alhamdulillah, sekarang dia menjadi imam Masjidil Haram bernama Imam Abdurrahman As-Sudais. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ciri yang ketiga orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita maafkan saudara kita, tetangga kita yang zalim kepada kita, yang menyakiti kita. Jangan sampai ada rasa dendam sesama manusia, karena orang yang pemaaf adalah salah satu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa, tapi ia gadaikan karena tidak mau memaafkan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah 3 ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, memaafkan. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.